dasar keyakinan bahwa watak sejati manusia adalah baik, maka seharusnya melalui pendidikan adalah untuk menjadikan manusia itu tetap baik. Hakikatnya, pendidikan adalah untuk menumbuh kembangkan sifat-sifat baik dan menolong orang lain dari kekhilafan. Lalu bagaimanakah peran pendidikan agama Konghucu dalam menyokong program pemerintah menuju Indonesia Emas? Sebelumnya, terimalah salam dalam kebajikan, Weite Tung Tien. Saya Novalia, selama 30 menit ke depan akan memandu acara Mimbar Agama Konghucu bersama dengan dua narasumber, yaitu Wense Gunadi Prabuki dan juga Tauchin Wikima atau dikenal juga dengan Tauchin Marlin, dengan tema pembahasan peran pendidikan agama Konghucu menuju Indonesia Emas. Untuk itu, mari kita saksikan bersama. Salam kebajikan, Weite Tung Tien. Pendidikan menekankan satu pandangan, sebuah paradigma bahwa pada dasarnya manusia itu baik. Doktrin tentang manusia baik dijelaskan oleh Meng Tze, bahwa manusia memiliki rasa berbelas kasihan dan tidak tega terhadap sesama manusia. Ini menunjukkan adanya benih cinta kasih. Rasa malu dan tidak suka menunjukkan adanya benih kebenaran. Rasa hormat, rendah hati, dan mau mengalah ini menunjukkan adanya benih kesusilaan. Dan rasa membenarkan dan menyalahkan inilah benih daripada kebijaksanaan. Sekiranya manusia pada dasarnya adalah jahat, maka pendidikan tidak akan berhasil tanpa ada sebuah pemaksaan. Dan pendidikan yang dilakukan dengan pemaksaan, maka tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Jadi jelas bahwa paradigma yang penting dalam pendidikan bahwa manusia pada dasarnya adalah baik. Maka pendidikan berpotensi untuk menjadikan manusia itu mulia, kembali kepada sifat-sifat dasarnya, sifat-sifat alaminya. Maka pada hakikatnya pendidikan itu adalah menumbuh kembangkan sifat-sifat baik manusia dan menolong orang dari kekhilafan karena kebiasaan yang buruk, karena lingkungan yang buruk. Inilah pandangan atau paradigma pendidikan yang dimiliki oleh ajaran agama Konghucu selama ribuan tahun. Secara khusus, pendidikan jelas memiliki tujuan membentuk setiap individu memiliki moralitas yang mulia, berbudi pekerti luhur, atau seorang cince, menjadi seorang cince. Tetapi secara umum, pendidikan bertujuan untuk mengubah rakyat dan menyempurnakan adat istiadatnya. Tersurat di dalam Lici bahwa pendidikan, hanya melalui pendidikanlah bisa mengubah rakyat dan menyempurnakan adat istiadatnya. Strategi utamanya jelas, pendidikan adalah untuk memanusiakan manusia. Jadi dengan kemanusiaan, memanusiakan manusia. Di dalam kitab Sanjak tersurat jelas, buatlah tangkai kapak dengan kapak, mengapak takai kapak dengan kapak. Secara sederhana berarti memanusiakan manusia dengan kemanusiaan. Artinya ada penekanan keteladanan di sini. Jadi tidak mungkin bicara tentang pendidikan, mengajarkan perilaku yang baik, karakter yang berbudi pekerti luhur, mengajarkan kesopan santunan tidak dengan cara yang sopan. Artinya jelas keteladanan itu sangat diperlukan dalam pendidikan. Mengharapkan membuat manusia menjadi santun, menjadi sopan itu tentu artinya jelas keteladanan itu sangat diperlukan dalam pendidikan. Mengharapkan
membuat manusia menjadi santun, menjadi sopan, itu tentu dengan cara yang santun dan dengan cara yang sopan. Itu yang dimaksud dengan memanusiakan manusia, dengan kemanusiaan memanusiakan manusia. Menjadi jelas tentang tujuannya secara khusus membentuk karakter setiap individu dan secara umum untuk memperbaiki rakyat dan menyempurnakan adat istiadatnya. Dan strateginya adalah memanusiakan manusia, keteladanan. Kungce mengatakan bahwa keteladanan itu penting karena orang seringkali melupakan apa yang dia dengar, yang dinasehati itu sering dilupakan. Tetapi keteladanan yang bisa dilihat sebagai contoh itu lebih diingat oleh orang kebanyakan. Tetapi yang paling penting adalah melatih diri melakukan hal-hal yang baik berkaitan dengan moralitas, berkaitan dengan nilai-nilai. Itulah proses pendidikan yang sebaik-baiknya. Serial talkshow terseru hadir lagi loh di TVRI. Makin seru dan meriah bersama bintang tamu yang pastinya keren. Halo pemirsa, Warung Pengkolan hadir lagi. Jangan lupa nonton Warung Pengkolan hanya di TVRI. Hanya di TVRI. Media pemersatu. Halo pemirsa, Warung Pengkolan hadir lagi. Jangan lupa nonton Warung Pengkolan Hanya di TVRI. Hanya di TVRI. Media pemersatu bangsa. Warung Pengkolan setiap Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat. Bangsa. Warung Pengkolan setiap Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat. Menghadirkan sosok inspiratif yang memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, serta membahas realita kehidupan yang terjadi dari berbagai penjuru Indonesia. Inspirasi Indonesia, setiap hari pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Hai Gen Muda, mau dapat informasi seputar kehidupan anak muda masa kini? Dengan obrolan yang lebih menyenangkan dan menghibur bareng bintang tamu yang keren. Hal-hal yang lebih baru dan lebih segar lah, gitu. Bersama Conchita Caroline, Anton Pradana, Miss Neti, Audia Ananta, iringan V-Band. Hanya di Zoom, Zona Orang Muda, setiap Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terimalah salam kebajikan Wite Tong Tien. Di sini saya akan membacakan kitab Sabda Suci jilid 13 ayat yang ke-9. Ketika Nabi di negeri Wei, Ranyu menyaisi keretanya. Nabi bersabda, sungguh padat penduduknya. Ranyu bertanya, setelah padat penduduknya, apa pula yang harus dikembangkan kemakmurannya? Setelah makmur, apa pula yang perlu dikembangkan pendidikannya? Demikianlah pembacaan ayat suci pada hari ini. Terimalah salam kebajikan Wite Tong Tien. Tidak bisa dipungkiri bahwa pendidikan itu sangat penting. Bangsa apapun itu, dimanapun dan kapanpun itu sangat mementingkan pendidikan. Begitu juga dengan agama Konghucu. Dalam kitab Liji tertera di mana pengusaha itu memperhatikan dan juga selalu memikirkan undang-undang, maka dia dapat mendapatkan pujian. Tetapi tidak bisa menggerakkan masyarakat besar. Dan bila dia mengembangkan masyarakat yang baik dan bijak, dan juga mementingkan yang jauh, dia bisa menggerakkan masyarakat, tapi tidak bisa mengubah rakyat besar. Dan apabila dia berusaha untuk bisa mengubah rakyat serta adat istiadatnya, tidakkah harus melalui pendidikan? Maka di sini kita bisa ketahui bahwa pendidikan adalah salah satu kunci yang terpenting untuk bisa mengatur rakyat. Kita ketahui bahwa manusia, setiap individu memiliki rutinitasnya setiap hari melakukan hal yang sama. Jika apa yang dia lakukan itu terus-menerus setiap harinya, maka akan menjadi rutinitas. Sedangkan rutinitas itu, jika dilakukan secara terus-menerus dalam satu jangka waktu yang tertentu, maka akan menjadi suatu kebiasaan. Jika kebiasaan individual ini dilakukan oleh sekelompok orang, maka
akan menjadi adat istiadat oleh sekelompok orang itu. Apabila sekelompok orang itu dikembangkan lagi menjadi lingkup yang lebih besar, maka akan menjadi peradaban suatu bangsa. Di dalam kitab Duanyu, Sabda Suci, juga tertera ketika Nabi Kongzi dan juga muridnya Jiamyu berada di negeri Wei. Di situ Nabi berkata bahwa padat sekali penduduknya. Jiamyu berkata, apa yang harus dilakukan? Maka Nabi menjawab bahwa kita harus memakmurkannya. Lalu ketika sudah makmur, apa yang harus dikembangkan kembali? Yaitu pendidikannya. Di sini kita mengetahui bahwa Nabi sudah sangat mementingkan pendidikan itu sendiri. Kita tahu bahwa pendidikan dimulai dari individu, dimulai dari lingkup yang terkecil, yaitu di keluarga, lalu berkembang ke masyarakat sehingga sampai ke bangsa dan negara. Disinilah kita mengetahui bahwa pendidikan adalah fondasi dari peradaban itu sendiri. Drama kehidupan tentang keseharian keluarga Pak Tarjo yang mengelola sebuah losmen warisan dari Bu Broto. Berbagai karakter dan latar belakang tamu yang datang mewarnai setiap cerita di serial. Selamat pagi, Bu Tarjo. Pagi. Guest House Losmen Reborn setiap Jumat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Variety show paling seru, ragam segmen yang asik, performance musik, dan ngobrol bersama bintang tamu. Awal namanya kan naik nih, emang sering cover-cover ya? Panjang apapun kalau emas cukur yang potong aku ikhlas. Bersama host Doli Sapri dan Nexa Paisan. Kenapa kepikirannya Abang Bayo? Cover. Seblak Show, serunya blak-blakan. Senin sampai Kamis, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Membahas ragam topik menarik yang mendalam tentang dunia kesehatan. Yang dibicarakan dan orang banyak tahu tuh mengenai pertumbuhannya ya. Karena memang mindset orang Indonesia tuh kan kalau udah kulit coklat udah aman. Bersama para dokter dan bintang tamu yang kompeten di bidangnya. Kalau pH juga iya, tapi dia lebih ke kandungannya itu sih. Kandungannya dia berapa banyak nih gitu. Jangan lupa saksikan Halo Dokter hanya di TVRI karena sehat itu asik. Baik pemirsa TVRI, saat ini masih bersama dalam acara Mimbar Agama Konghucu dan saat ini sudah hadir bersama kita kedua narasumber yang luar biasa. Di sini ada Wense Gunadi Prabuki dan juga Tauchin Wikima atau juga biasa dikenal dengan Tauchin Marlin. Serta hadir pula di sini umat Konghucu Kelenteng Kungmil Taman Mini Indonesia Indah, Weto Tungtian. Episode kali ini kita akan membawakan Mimbar Agama Konghucu dengan tema Peran Pendidikan Konghucu menuju Indonesia Emas. Seperti yang kita tahu ya, kalau membicarakan pendidikan itu, kita tentu familiar dengan ayat yang tertulis di dalam kitab Seshu. Dengan bunyi ayat seperti ini, ada pendidikan tiada perbedaan. Nah, itu sering kita dengar tuh Wense. Mungkin Wense Gunadi bisa memaparkan atau menjelaskan apa sih makna yang terkandung di dalam kalimat atau ayat tersebut. Boleh silakan Wense. Ya, makasih Nova. Pemirsa TVRI dimanapun berada, salam kebajikan, Weite Tungtien. Pertanyaan yang menarik berkaitan dengan pendidikan. Dan memang ayat ini familiar sekali ya. Orang sering dengar, tapi mungkin sebagian orang menganggap ada pendidikan tiada perbedaan, kemudian dipahami sebagai bahwa pendidikan hak semua orang, artinya semua orang boleh menerima pendidikan yang sama. Idealnya memang begitu. Orang harus mendapatkan pendidikan yang sama. Ya, kesempatan memperoleh pendidikan yang sama. Itu berkaitan dengan kewajiban negara terhadap warga negaranya memfasilitasi pendidikan. Ada kita dengar wajib belajar 12 tahun. Jadi orang harus menerima pendidikan selama 12 tahun. Selama 12 tahun atau kelas 12 ya. Itu targetnya. Kalau kita terjemahkan bahwa ada pendidikan tiada perbedaan, berarti semua orang harus mendapat pendidikan yang sama. Ini akan ada persoalan kemampuan. Iya betul. Jadi ayat itu sebetulnya lebih ingin menunjukkan fungsi pendidikan itu sendiri terhadap pembentukan karakter manusia. Jadi Kungce mengatakan manusia itu
watak sejatinya berdekatan. Berdekatan tuh artinya mirip. Semua orang mirip-mirip, berdekatan. Tidak persis tapi mirip ya. Dia memiliki cinta kasih, berbelas kasihan dan tidak tega, malu dan tidak suka, susila, cinta kebenaran, hormat, itu dia semua punya mirip. Tapi kemudian kebiasaan dari orang itu membuat orang jadi berbeda, berjauhan artinya. Tadi kita mirip watak sejati kita, tapi karena kebiasaan orang jadi berbeda. Sifat-sifatnya, sifat alaminya sama mirip. Nah, bagaimana kemudian orang supaya kembali mirip lagi pada sifat aslinya, berdekatan lagi? Kung Ce bilang, jika orang dididik, maka orang akan kembali kepada sifat dasarnya. Yang tadinya mirip berdekatan, dia akan berdekatan lagi. Maka ayat itu secara lugas disebutkan, kalau orang mendapat pendidikan, maka sebetulnya di antara kita itu tidak ada perbedaan yang signifikan, karena sifat kita pada dasarnya mirip-mirip, berdekatan. Hanya pendidikan yang mampu membuat orang yang berbeda-beda karena kebiasaan, karena lingkungan itu bisa kembali kepada sifat aslinya, sifat alaminya. Maka jelas pendidikan itu sebetulnya fungsinya, hakikatnya itu menumbuhkan sifat-sifat baik manusia dan menolong mereka semua dari kekilapan. Jadi intinya kalau orang dididik, orang akan kembali lagi kepada sifat alaminya dan kita semua sebetulnya mirip-mirip. Semuanya baik ya. Kebiasaan akan membuat orang berbeda dan pendidikan akan menumbuhkan sifat baiknya dan mendekatkan kembali. Baik. Terima kasih Wense telah menjawab pertanyaan dari Nova. Selanjutnya kita akan menyaksikan Viti, pertanyaan dari audiens. Sebelumnya Waite Tungten, saya Erlan dari Makin Jakarta Timur. Saya ingin bertanya kepada narasumber, bagaimana peran orang tua dalam pola asuh, mendidik, dan membentuk mental karakteristik seorang anak. Terima kasih, Waite Tungten. Mungkin Tauchin Marlin bisa membantu untuk menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Peran orang tua dalam pengasuhan anak, pendidikan anak di rumah sangat penting sekali. Tentu saja anak pada awalnya dididik oleh orang tua. Jadi peran orang tua adalah sebagai pendidik pertama yang ditemui oleh anak-anaknya. Tentu saja kita tahu bahwa perkembangan manusia itu tidak hanya dipengaruhi oleh intelijensinya saja, dipengaruhi juga oleh emosionalnya, dan yang sering dilupakan orang-orang adalah spiritualnya. Sedangkan dalam agama Konghucu sendiri, peran orang tua itu sangat penting dalam membentukkan moral anak-anaknya. Orang tua selain mengajarkan pada anak-anaknya melalui tutur kata, melalui perkataan, tetapi juga harus diikuti dengan perbuatannya. Jadi orang tua merupakan teladan yang pertama untuk anak-anaknya, karena anak-anak di rumah itu pasti menirukan apa yang orang tuanya lakukan. Jadi orang tua juga harus bisa menjadi teladan dalam mengejawantahkan 5 kebajikan. Ren, Yi, Li, Zhi, Xin. Cinta kasih, kebenaran, kesusilaan, kebijaksanaan, dan juga tentunya dapat dipercaya. Maka dari itu anak-anak pun bisa mengejawantahkan ke dalam kehidupan sehari-hari, karena nantinya anak-anak akan menuju ke sekolah, berbaur dengan masyarakat, dan pendidikan yang utama adalah dari orang tua. Selain itu, di San Zi Jing juga disebutkan bahwa yang bu jiao fu zhi guo, jiao bu yan shi zhi duo. Jika memelihara tetapi tidak mendidik, itu adalah kesalahan dari orang tua. Sedangkan ketika kita mendidik tetapi tidak ketat, itu adalah kemalasan dari seorang guru. Dari sini kita tahu bahwa antara orang tua dan sekolah, dari guru, itu punya sinergi kerjasama yang harus ada. Jadi tidak hanya pendidikan itu dari rumah atau dari sekolah saja, tetapi dari keduanya. Di situ kita bisa tahu bahwa pendidikan anak itu sangat penting sekali, terutama dari orang tua dari rumah, karena merupakan pendidikan fundamental, inti dari dan fondasi dari pendidikan anak-anak. Begitu jawaban saya, Nova. Oke, baik. Terima kasih untuk Tauchin Marlin yang sudah memaparkan peran orang tua ya dalam membentuk karakter anak dan juga sinergi bersama dengan guru dalam membentuk karakter anak juga ya. Oke, mungkin sebagai penutup, Tauchin Marlin atau Wense Gunadi bisa memberikan closing statement atau kesimpulan singkat terkait tema acara kita pada hari ini. Silakan. Ya. Dulu ya, terima kasih Nova sebagai pernyataan penutup.
tentang pendidikan menyiapkan Indonesia emas. Betul. Catatan pentingnya adalah berarti memang membentuk bukan cuma pengetahuan dan keterampilan, tapi memang membentuk karakter yang baik. Sebagaimana disebutkan, pendidikan itu fungsi utamanya, tujuan utamanya adalah merubah adat istiadat masyarakat ya, peradaban adat istiadat masyarakat. Jadi kita siapkan dengan pendidikan yang menanamkan nilai-nilai, membentuk karakter manusia yang berbudi pekerti luhur, cince. Jadi selain dia terampil tentu saja berpengetahuan, dia juga memiliki karakter yang baik yang dapat kita siapkan untuk menciptakan Indonesia emas ke depan. Manusia yang cerdas, terampil, berpengetahuan, berilmu pengetahuan yang luas, dan memiliki karakter yang baik. Itu yang bisa saya sampaikan terkait closing statement saya. Oke, baik. Terima kasih Bang Sugonadi. Selanjutnya mungkin boleh dilanjutkan dengan closing statement dari Tocin Maren. Baik, ya saya tambahkan saja untuk bisa mendidik, untuk bisa kita menjadikan generasi emas di kemudian hari untuk Indonesia emas juga, kita perlu dari yang terkecil dulu, yaitu dari keluarga. Jadi peran orang tua, guru, dan semua pihak itu sangat penting untuk pendidikan anak-anak. Jadi marilah kita bersama-sama dimulai dari diri kita sendiri untuk mendidik diri sendiri, lalu kita tularkan kepada anak kita, dan juga agar bisa ditularkan kepada masyarakat luas, agar bisa menuju Indonesia emas. Oke, baik. Terima kasih untuk closing statement dari kedua narasumber kita. Pemirsa TVRI, tidak terasa kita sudah bersama dalam acara Mimbar Agama Konghucu selama 30 menit. Semoga apa yang telah kita dapat pada hari ini dapat bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya ucapkan terima kasih kepada Bang Sugonadi dan juga Tocin Marlin atas kesediaan dan ilmunya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada pemirsa TVRI dimanapun berada dan juga umat Konghucu di seluruh Indonesia yang telah setia menyaksikan Mimbar Agama Konghucu di TVRI. Jangan lupa saksikan acara Mimbar Agama Konghucu dalam episode lainnya. Saya Novalia, mohon pamit. Akhir kata, salam dalam kebajikan. Wei Tetung Tian. Selanjutnya. Tak patut untuk dilakukan. Janganlah inginkan apa yang seharusnya tak layak untuk diinginkan. Selalu bersikap, tidaklah melakukan tindak malu bila tak punya rasa malu.